Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar ya. Terdengar aman, aman. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Luhung Ahmad Perguna ya, rekan saya. Sebelumnya terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Luciana ya, yang telah memberikan pengantar yang menjadi pemantik dalam short course kita pada sesi pertama kali ini. Tadi kita banyak bicara tentang HAM, ya, kemudian beberapa kasus serta penanganannya. Nah, pada sesi ini saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk diskusi bareng ya mengenai kebebasan beragama di Indonesia. Ya, tentunya ini masih berkaitan dengan hak asasi manusia. Oke, tapi kita diskusikan ada sentuhan normatif dan juga ada sentuhan secara sosiologis supaya kita bisa kenali ya, adanya perbedaan konsep-konsep kebebasan beragama dalam perspektif liberal dan juga dalam perspektif sosiologis. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa menggunakan background ya karena ada gangguan nih, gangguan pada saya. Oke, next slide. Nah, di slide ini ya, sudah terlihat semua ya di masing-masing layarnya. Di sini ada artis ya. 6 artis Indonesia kembali pindah agama Islam. Tapi kemudian dikasih judul menyesal murtad. Gitu kan. Fenomena artis pindah agama di Indonesia menjadi hal yang sangat masif ya. Bahkan seringkali itu menjadi sebuah semacam gerakan ya. Namanya gerakan hijrah dan gerakan konversi agama. Istilahnya itu login. Ya, login itu masuk dalam agama tertentu. Oke. Nah, dalam potret ini kita lupakan wajahnya Mbak Sandra karena mungkin bisa melalaikan kita nanti. Kita fokusnya ke judul ya. Menyesal murtad 6 artis Indonesia ini kembali pindah agama Islam. Nah, kalau kita jeli, kita tentu mengernyitkan dahi ada dua kata yang menurut saya agak ganjal, ya, menyesal murtad. Ya. Menyesal murtad. Kenapa kemudian media ini menuliskan kata menyesal murtad, gitu kan? Nah, apakah kemudian ketika artis itu berpindah-pindah agama, ya kan ya, habis login, logout, login lagi itu kemudian menjadi sebuah masalah dalam konteks masyarakat kita, gitu kan? Nah, ini yang seringkali menjadi perdebatan netizen. Yang lagi viral terakhir itu adalah Inara. Mungkin sudah kenal semuanya ya, Inara istrinya Virgon, ya, vokalisnya Last Child ya. Nah, itu kemarin viral juga itu. Dia lepas lepas cadar dengan alasan ingin menghidupi anaknya akibat perceraian dengan. Kemudian netizen mulai menyerbu. Wah, ini berarti nggak kuat nih imannya ini gitu kan, hanya gara-gara pekerjaan kemudian apa namanya lepas cadar. Nah, jadi netizen sudah mulai ini, mulai menyerang, gitu kan. Ya. Karena netizen punya konsepsi sendiri tentang bercadar. Padahal Inara sendiri ya di sini itu dia menyampaikan bahwa ini berangkat dari alasan agama juga, gitu kan? Makanya dia kemudian menyatakan Bismillah. Nah, artinya kemudian dalam jagat maya pun juga terjadi yang namanya perdebatan mengenai kebebasan beragama, gitu kan? Ketika netizen ya yang merupakan representasi masyarakat itu mengomentari terkait dengan ekspresi keberagamaan individu. Ya, dalam konsepsi keberagamaan kita mengenal ada dua. Yang pertama forum internum dan forum eksternum, ya kan? Yang internum berkaitan dengan keyakinan. Itu dalam aspek keyakinan di hati terkait dengan teologis, ya, terkait dengan nilai, terkait dengan iman itu keyakinan. Dalam level forum eksternum itu lebih pada ekspresi keberagaman. Seperti ini, orang mengekspresikan keberagamannya di ruang publik termasuk menggunakan simbol-simbol keagamaan di luar di ruang publik, kemudian juga apa namanya beribadah di ruang publik. Nah, ini menjadi hak-hak mendasar dalam kebebasan beragama yang seringkali masih muncul masalah, gitu kan? Nah, eh, mengapa kita perlu membahas kebebasan beragama di Indonesia?
Karena pada praktiknya jaminan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, ya terkenal dengan istilah KBB, di Indonesia itu masih menghadapi setidaknya 3 level permasalahan. Yang pertama adalah di level konseptual, yang kedua di level sosial, dan yang ketiga di level hukum. Nah, pada level konseptual, konsep ini, konsep kebebasan beragama pada sebagian masyarakat itu dianggap lahir dari tradisi Barat yang tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Sehingga konsep kebebasan beragama ini dianggap mempromosikan, ya, mempromosikan apa namanya, hak-hak individu tanpa batas, gitu kan? Sehingga seringkali masyarakat itu agak alergi, ya kan, dengan konsep-konsep liberal, ya karena ini dianggap menjunjung tinggi liberalisme individu, ya kan? Di Indonesia sendiri pada tahun 2005 bahkan sampai keluar fatwa MUI yang mengharamkan, ya, fatwa-fatwa tentang sekulerisme, liberalisme dan pluralisme. Nah, ini merupakan gambaran tentang adanya miskonsepsi, ya kan? Adanya ketakutan, kekhawatiran terhadap konsep-konsep kebebasan beragama, liberalisme dan pluralisme di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita akan hari ini diskusi tentang itu, ya. Nah, pada level yang kedua, yaitu pada level sosial. Masyarakat sendiri itu belum siap untuk menerima perbedaan, untuk menerima adanya keragaman agama, ya kan, ya. Nah, kita tahu bahwa ada 6 agama yang kemudian direkognisi atau sering disebut sebagai agama resmi atau yang diakui, gitu kan. Ini soal atau istilah-istilah yang debatable, yang sering memunculkan perdebatan karena ada efek praktikalnya, yaitu nanti memarginalkan kelompok-kelompok kepercayaan, ya, atau komunitas kepercayaan lokal, ya, penghayat lokal itu, karena dianggap tidak masuk dalam kriteria agama. Sehingga penyebutan agama yang diakui, yang diresmikan negara itu menjadi debatable di masyarakat. Karena punya efek tidak hanya secara normatif, tetapi juga efek secara hak-hak mendasarnya. Nah, oleh karena itu kemudian pada prakteknya masyarakat majemuk itu, ya, tidak ada jaminan bahwa adanya penghormatan terhadap perbedaan yang dilakukan secara patut dan kekerasan. Ini yang sering kita jumpai, adanya penggerbekan, adanya perobohan tempat ibadah, pelarangan ibadah, ya, kemudian ada persekusi, ada blasfemi, ada penodaan, ada penistaan dan sebagainya, macam-macam. Nanti akan ada, saya sampaikan beberapa contoh kasus pelanggaran KBB, ya, atau kebebasan beragama di Indonesia. Itu masih dalam level sosial, gitu kan? Pada level hukum, penegakan hukum terkait dengan pelanggaran KBB di Indonesia itu masih belum optimal, ya. Nah, bahkan tidak jarang pula korbannya itu dari kelompok keagamaan yang minoritas, terutama penghayat kepercayaan, terutama aliran-aliran, ya. Jadi sektarianisme itu masih mengakar kuat di Indonesia. Kemudian adanya politisasi identitas itu turut mempengaruhi gesekan-gesekan antarumat beragama. Belum lagi mindset masyarakat kita yang masih majority rule, yang dipengaruhi oleh cara berpikir sebagai seorang mayoritas, maka dia itu bebas berkehendak, ya. Bahkan itu merasa punya hak, ya, untuk menentukan kebijakan, sehingga masyarakat minoritas itu terpaksa menerima kebijakan yang itu lebih menguntungkan masyarakat mayoritas. Oke, atau dinamakan seringkali dalam bahasa hukum disebut sebagai minority consent, ya. Nah, ada pertanyaan ini yang sering disampaikan nih, tentang agama. Sebelumnya, ini ya, bisa terlihat di situ. Seringkali muncul pertanyaan, ya kan?
Lantas agama apa saja yang kemudian dilindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia? Gitu kan? Apakah kemudian hanya agama-agama besar di dunia atau agama atau kepercayaan lokal? Apakah semua agama dan segala macam kepercayaan itu dilindungi negara dan diakui negara? Gitu kan? Ini pertanyaan yang sering muncul, yang menjadi pemantik. Ya kan? Coba saya mungkin biar kita lebih interaktif ya. Ada nggak yang mau menyampaikan? Mungkin ada pendapat ya. Agama apa saja yang kemudian dilindungi dan dijamin oleh pemerintah? Ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan teman-teman, ayo. Ya. Supaya lebih santai, interaktif ya. Nggak ada ini ya. Oke, nanti silakan dijawab masing-masing. Ya, ditanyakan pada diri sendiri ya. Ini pertanyaan yang sering muncul. Padahal ini merupakan pertanyaan jebakan. Kenapa saya katakan jebakan? Karena ini menggiring pada sebuah opini bahwa yang dilindungi itu adalah agamanya. Padahal sebenarnya yang dilindungi itu adalah hak individunya, kebebasannya, hak asasi manusianya, bukan agama itu sendiri. Karena agama nggak butuh dilindungi gitu kan ya. Agama ada dengan sendirinya. Ya. Nggak butuh dilindungi, lahir dari proses sosial yang panjang, proses kultural yang panjang. Sehingga kalau toh kemudian kita berpikir agama dilindungi dan diakui, gitu kan. Ini merupakan pertanyaan jebakan. Nah, oleh karena itu, kita perlu meluruskan bahwa yang dijamin, yang dilindungi hak kebebasan beragamanya adalah individunya dalam menjalankan forum internum dan forum eksternum tadi, atau menjalankan keyakinannya, gitu kan, dan mengekspresikan keberagamannya. Ya, misalkan seringkali kita menemukan perdebatan ya, wah ini pas Natal ini semua dipaksa menggunakan apa itu kostum-kostum Santa Claus, gitu kan. Nah, kemudian kemarin yang viral itu terkait dengan penetapan satu puasa apa ya? Kalau apa Idul Fitri ya? Idul Fitri itu sampai kemudian muncul sebuah statement menghalalkan darahnya gitu kan. Hanya karena faktor penetapan tanggal Idul Fitrinya kapan gitu kan. Itu kan terkait keyakinan. Nah, yang dilindungi itu haknya terkait keyakinan tadi, bukan agama itu sendiri, karena agama nggak butuh dilindungi. Gitu kan? Cukup Tuhan dan keyakinan kita melindungi. Oke? Nah, oleh karena itu kita perlu untuk melihat kembali konsepsi agama yang kita yakini sekarang yang menjadi perdebatan itu. Oke, so next slide. Nah, ini secara normatif ya. Ada tiga kata dasar yang dari kata Latin itu, yaitu religio, yang berarti derivasi dari beberapa konsep ya, seperti religere ya, to bind back atau mengikat kembali, religere to read again atau membaca ulang, kemudian religere or recolligere ya, to recollect ya, untuk mengumpulkan kembali. Nah, ketiga konsep ini itu memiliki kesamaan ya. Ya ini upaya reflektif yang dapat digunakan sebagai modalitas dalam bertindak. Nah, secara sosiologis, konsepsi agama pernah disampaikan oleh Emil Durkheim ya, bahwa agama itu mengandung nilai-nilai kolektivitas ya yang kemudian dianggap sakral, yang bisa mengikat atau bonding masyarakat ya, meskipun dari beragam suku dan sebagainya. Nah, oleh karena itu agama di sini tidak hanya berkaitan dengan apa yang diyakini, tetapi dengan kehidupan masyarakat sekitar terkait dengan relasi antar umat beragama di situ. Ada nilai-nilai sosial yang terkandung dalam agama, ya kan? Nah, terutama terkait dengan kebebasan beragama itu sendiri. Bagaimana cara pandang individu ya, dalam memaknai keragaman itu, dalam menghargai keragaman itu ya. Ini konsepsi secara umum. Oke, nah oleh karena itu kita perlu melihat akar eh, historis dan konseptualnya, di mana posisi kebebasan beragama dalam HAM. Oke, bisa next slide. Nah, tadi Bu Lucy sudah menyampaikan ya
konsep-konsep dasar, landasan yuridis ya atau normatif, kemudian berbagai kasus HAM ya, di Indonesia, kemudian bagaimana penegakannya. Nah, saya ingin melacak kembali di mana posisi kebebasan beragama dalam HAM itu sendiri ya. Nah, di slide kita bisa baca bahwa kebebasan adalah prasyarat mendasar HAM. Ya, prasyarat mendasar HAM. Ada banyak sekali aspek-aspek ya 30 kalau nggak salah itu ya yang diatur dalam HAM itu ya. Ada banyak hak-hak yang diatur dalam HAM. Nah, cuman secara historis ya, generasi pertama HAM itu lahir dari adanya gerakan protes terhadap absolutisme kekuasaan raja dan usaha untuk membatasi kekuasaan. Karena konteksnya pada saat itu adalah munculnya monarki absolut yang itu terjadi semacam pengerasan kekuasaan yang anti kritik, yang otoriter, ya, sehingga mengabaikan hak-hak dasar, termasuk hak berbicara, hak berpolitik, hak berpendapat, dan hak berkeyakinan ini. Nah, kita dulu ketika SMA seringkali mendengar semboyan egalite, fraternite, dan apalagi apa itu? Ada yang bisa bantu saya? Halo? Ada yang bisa bantu saya nggak? Ada 3 itu kan? Kesetaraan, persaudaraan, dan apa itu lagi itu? Halo? Halo? Coba bantu saya. Ini penting ya sebagai konteks ya. Kebebasan, Pak. Ya, Ya, kan ada kebebasan. ya kesetaraan, persaudaraan, dan kebebasan. Ya, kebebasan atau liberté gitu ya. Ya, Nah, itu yang menjadi semboyan pada saat itu yang mempengaruhi munculnya revolusi politik di Prancis. Ya kan? Ya, yang kemudian itu menjadi semacam efek bubble di dunia yang mendasari munculnya gerakan-gerakan penguatan hak asasi manusia. Sehingga kemudian eh, berbagai berbagai bentuk-bentuk kolonialisme gitu kan, penjajahan itu mulai ditentang, ya kan? Mulai ada keberanian untuk melawan kolonialisme, mulai ada keberanian untuk menyuarakan pendapat, gitu ya. Nah, dalam konteks ini kebebasan beragama itu lahir dalam konteks historis pada masyarakat Barat abad ke-17 bersama munculnya hak-hak sipil dan politik, ya. Hak untuk menyuarakan pendapat, hak berdemokrasi, hak bersarikat, gitu ya. Nah, dalam bentuk konkretnya itu gerakan ini berdasar pada beberapa pilar kebebasan. Yang pertama adalah individu bebas berpartisipasi dalam gerakan sosial atau freedom of movement. Yang kedua, individu membutuhkan ruang untuk menerapkan kebebasannya atau freedom of assembly ya. Kemudian yang ketiga, individu perlu mengekspresikan kebebasannya atau freedom of speech. Ya. Nah, ini yang seringkali menjadi dasar gerakan-gerakan penguatan HAM dan gerakan-gerakan penghapusan perbudakan, penghapusan kolonialisme di negara-negara berkembang. Ya, akibat spirit-spirit pembebasan ini, ya, bahkan agama juga kemudian muncul namanya teologi pembebasan ya, sebagai dasar gerakan untuk menguatkan HAM. Oke, next. Oke, nah dari perspektif HAM sendiri itu kemudian kita bisa lihat bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Nanti akan saya sampaikan di sini ada slide sendiri yang membahas
dasar-dasar normatif ya yang menjamin tentang kebebasan beragama. Oke. Tapi secara umum hak kebebasan beragama itu bisa dimaknai dalam dua sudut pandang. Yang pertama sebagai hak negatif, ya, di mana kebebasan beragama atau berkeyakinan itu tidak boleh dipaksa oleh pihak manapun dalam menjalankan praktik keyakinannya atau bergabung dalam komunitas keagamaan, berpindah atau dipaksa memilih agama, gitu kan? Ini kalau kita tadi kembali ke foto yang saya sampaikan tadi, gitu kan? Itu relate, ya relevan. Ternyata berpindah atau dipaksa memilih agama itu sebagai pelanggaran kebebasan beragama. Ya, makanya kalau kita mengkritisi atau nyinyir terhadap beberapa orang yang konversi ke agama lain, itu kan, atau log in, log out, itu kita sudah melakukan pelanggaran kebebasan beragama. Karena itu hak individu, bahkan negara pun nggak boleh mengatur orang itu pindah, memaksakan orang itu pindah ke agama. Ya kan? Nah, itu sebagai hak negatif. Nah, sebagai hak positif, ya, sebagai hak aktif, ya, kebebasan beragama atau berkeyakinan itu setiap orang berhak memilih agamanya, menjadi komunitas, membentuk sebuah kelompok atau mendirikan komunitas, bahkan memilih untuk tidak beragama sekalipun, itu bagian dari hak positif. Namun kayaknya di Indonesia itu agak susah kalau kita akan menjadi ateis ya. Dan kalau di negara-negara lain itu sangat dijamin itu. Kamu beragama silakan, kan? Kamu percaya Tuhan tidak beragama silakan, kan? Atau agnostik juga dipersilakan, gitu kan? Artinya itu memang ranah privat, ranah individu yang orang lain bahkan negara pun itu tidak boleh untuk mencampuri. Oke. Nah, oleh karena itu konsep kebebasan beragama itu bukan produk dari agama sendiri, tapi produk politik. Artinya sejauh mana kebijakan-kebijakan politik itu mampu untuk menjamin, melindungi, ya, menegakkan hak kebebasan beragama itu. Karena kalau agama itu nggak bisa memaksa orang untuk masuk agama kita, gitu, ya. Tapi kelompok lain eksternal di luar dari individu sendiri. Oke, next. Nah, ini tadi saya sampaikan ya. Ada sebuah ini deklarasi, pasal 18, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau sering disebut sebagai DUHAM, dan pasal 18 ICCPR. Mungkin ada beberapa rekan-rekan di sini yang belum ramah dengan istilah ini ya. Itu singkatan dari International Covenant on Civil and Political Rights, ya, singkatannya ICCPR. Ya. Di situ sudah disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Kedua, tidak seorang pun dapat dipaksa untuk masuk, ya, dalam agama apapun. Yang ketiga, pembatasan kebebasan beragama harus berdasarkan pada hukum. Yang keempat, pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Intinya tidak ada paksaan. Itu yang menjadi unsur apa namanya yang diatur dalam ICCPR ya. Nah, pada yang pertama itu hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama, baik di tempat umum ataupun tertutup, ya, dan melakukan kegiatan ibadah. Jadi kalau kita berangkat dari pasal yang nomor pertama ini ya, ayat pertama ini, ya, artinya orang itu berhak menentukan mana keyakinan yang diberi tanpa ada paksaan dan berhak untuk mengekspresikan di ruang-ruang publik. Nah, makanya kadang ada bahkan pengajian pun itu digeruduk ya, digeruduk kemudian dibubarkan, gitu kan.
bahkan sampai melarang kelompok-kelompok tertentu mengadakan kegiatan keagamaan gitu. Nah, itu sudah melanggar pasal ini. Oke. Nah, bagaimana yang dengan pembatasan ini? Pembatasan kebebasan beragama itu bisa dilakukan, ya, tapi harus berdasar pada hukum. Ada beberapa aspek yang menjadi dasar, ya, kebebasan beragama itu bisa dibatasi. Yang pertama adalah untuk melindungi keselamatan masyarakat umum ya, terutama. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga ketertiban umum. Nah, ini yang dalih yang sering digunakan masyarakat, terutama mayoritas, untuk mendiskreditkan kegiatan keagamaan kaum minoritas dengan dasar untuk menjaga ketertiban. Misalnya yang sering kita temui adalah saat puasa itu, ya kan ya, wah demi menjaga ketertiban kita dilarang, ya kan? Padahal yang butuh makan nggak hanya agama Islam itu kan. Bagaimana dengan orang yang agama non-Islam yang butuh makan juga? Bagaimana dengan orang yang lagi halangan yang butuh makan juga? Gitu kan? Jadi dalih ketertiban itu kemudian menjadi pasal karet untuk membatasi kebebasan beragama, terutama pada kelompok minoritas. Nah, kemudian selain itu juga pembatasan kebebasan juga harus berdasar pada alasan kesehatan. Nah, misalkan kemarin pas COVID nih, ya kan, ada semacam pelarangan-pelarangan kegiatan keagamaan yang bersifat publik, yang bersifat tatap muka, yang bisa menimbulkan kerumunan karena dikhawatirkan akan menjadi media penularan. Nah, itu menjadi alasan yang sah dan boleh, ya kan? Makanya kemudian pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar ya demi untuk membatasi penyebaran COVID itu karena dasarnya ini ya alasan kesehatan itu ya sehingga kemudian muncullah Jumatan virtual atau ke gereja virtual karena alasan kesehatan itu bukan berarti membatasi hak beragama tapi kemudian lebih pada menggunakan media lain ya kan, untuk mengekspresikan keagamaannya. Terus yang terakhir adalah moral masyarakat. Nah, ini juga debatable karena standar moral itu setiap masyarakat itu masing-masing, apalagi yang di mana masyarakat itu masih mengacu pada majority rule. Kebijakan yang diatur itu berdasar pada kepentingan mayoritas. Nah, sehingga kelompok yang minor itu merasa terpaksa harus mengikuti kebijakan itu atau minority consent. Karena kalau tidak, itu akan menjadi sebuah masalah ya bagi kelompok ini. Oke. Oke, kalau yang poin 4 itu kita bisa pahami ya. Jadi anak pun juga punya hak memilih agama sendiri. Nggak boleh dipaksakan itu. Kalau menurut pasal ini loh ya. Jadi dari kecil kemudian kok ada yang bilang dari kecil dikerudungi gitu kan. Nah, ini kalau dia punya udah tahu pasal ini bisa lawan tuh sesuai dengan pasal ini kan itu kan ya. Nah, tapi ini sudah berlaku umum bahwa agama itu ditentukan oleh konstruksi keluarga ya. Dan itu menjadi hal yang wajar di Indonesia. Oke, next. Nah, oleh karena itu, ya, kebebasan beragama memberi ruang bagi keyakinan, konsep hidup baik, ideologi, praktik, atau simbol religius yang berbeda-beda untuk berkoeksistensi. Jadi bukan eksistensi secara individual, secara internal, tapi berkoeksistensi, membangun kerjasama, hidup berkelompok, saling berbaur, tidak membentuk kelompok in group atau out group, gitu kan? Tapi saling berbaur secara damai dalam semangat harmoni. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk namanya kohesi sosial. Ini ya, ini dalam praktek di ruang publik. Oke, next, saya persingkat saja. Nah, ini kebebasan beragama itu nggak lepas dari bagaimana relasi antara agama dengan negara. Terutama bagaimana negara menggunakan hak-hak politiknya
kekuasaan politiknya dalam mengatur kebebasan beragama di Indonesia. Ya, karena konsep kebebasan beragama itu bukan produk dari agama itu sendiri, tetapi produk politik. Jadi ya, produk politik artinya tergantung bagaimana negara itu aware, ya, mau untuk mempromosikan, menjamin kebebasan beragama. Karena tugas negara, ya, atau politik itu adalah menata kehidupan warga negara yang berasal dari latar belakang agama ataupun ideologi dan etnis yang berbeda-beda. Itu tugas negara. Ya kan? Nah, negara harusnya bersikap netral dalam persoalan religius, karena agama itu menjadi urusan privat setiap warga negara. Namun pada praktiknya muncul semacam kecenderungan adanya diskriminasi, adanya sentimen, atau adanya semacam ketidakadilan dalam pengaturan atau tata kelola kebebasan beragama di Indonesia, yang seringkali itu sangat tendensius pada kelompok mayoritas. Ya, ini nanti akan ada kasus yang di next slide-nya nanti ya. Nah, contoh terutama ketika negara turut campur mengatur pemilihan agama, kemudian mengatur mana kelompok yang sesat dan sebagainya melalui fatwa-fatwa MUI, ya, ada aktor-aktor politik yang itu memainkan peran dalam menyulut sumbu-sumbu konflik di Indonesia melalui fatwa-fatwa dan kebijakan, terutama kemudian dari narasi-narasi yang disebutkan di media massa. Nah, dan uniknya ini ada kecenderungan bahwa agama mulai dijadikan sebagai instrumen politik. Ini terutama mendekati tahun politik 2024. Nah, itu nanti pasti akan muncul lagi tuh. Ya. Ini tahun-tahun sebelumnya sempat sangat membahayakan dalam bagi kohesi masyarakat kita, karena ketika tahun 2014 dan 2019 ya, nggak salah ya, itu muncul namanya politik identitas, di mana agama dijadikan sebagai instrumen, sebagai sebuah mesin politik untuk menarasikan pilihan-pilihan politik mana yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Bahkan dulu sempat kalau nggak pemimpin itu dari Islam dan sebagainya itu kan, kemudian sampai nggak menyelatkan hanya karena perbedaan politik. Itu yang menjadi permasalahan. Dan itu mulai muncul lagi ketika menjelang tahun politik ini. Oke, next slide. Oke, ini ya. Ini mungkin bisa dibaca dulu, ada beberapa bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Yang pertama adalah pembunuhan di luar hukum. Nah, pembunuhan di luar hukum ini yang pernah terjadi, ya, yang menimpa 6 anggota Front Pembela Islam, ya. Jadi atas nama kebenaran keagamaan kemudian menganggap itu sah untuk menghilangkan nyawa, ya kan? Termasuk juga ancaman-ancaman yang menghalalkan darah kemarin karena perbedaan penetapan tanggal Lebaran kemarin ya. Nah, ini bagian dari sini juga. Kemudian juga ada dugaan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Penodaan Agama. Ini yang sempat terjadi ya. Tahun kemarin itu setidaknya ada 38 kasus penodaan agama. Ya, itu dari periode Januari hingga Maret itu melibatkan 18 usia di bawah 18 tahun. Nah, ini karena adanya ketidakjelasan undang-undang penodaan agama yang menyebabkan hukum itu kerap digunakan untuk menargetkan kelompok agama minoritas. Ya, jadi kayak pasal karet itulah. Lalu ada larangan beribadah. Ini yang sering terjadi. Ya, larangan beribadah bagi kelompok-kelompok agama minoritas di Indonesia itu mereka kesulitan. Ya. Misalkan para umat Muslim yang aliran Syiah sampai sekarang itu belum pulang ke kampung halaman, masih di pengungsian. Kemudian, atau ada keputusan tim pengawas aliran kepercayaan masyarakat atau PAKEM
ya. Itu yang seringkali menjadi instrumen untuk mendiskreditkan kelompok minoritas. Terus kesulitan izin membangun tempat ibadah, penutupan tempat agama lainnya, itu kan. Ini yang sering ya ketemu nih, pemaksaan belajar agama di sekolah. Ini misalkan kalau sekolahnya di agama Islam, kemudian secara perlahan dipaksa untuk mengikuti pelajaran agama Islam, gitu kan? Ini sering yang terjadi. Sebaliknya, ya, kemudian ada kelompok-kelompok minoritas itu melaporkan banyak sekolah memaksa muridnya untuk mengikuti ajaran agama berdasarkan 6 agama yang diakui. Lantas bagaimana dengan penghayat kepercayaan yang tidak termasuk 6 agama tadi? Bagaimana mereka mendapatkan pendidikan, ya, yang sesuai dengan kepercayaan mereka? Nah, ini bentuk pelanggaran yang sering terjadi ya. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang nomor berapa? 23, 2003 itu diatur kayak gitu ya. Di Kemendikbud itu harus ada pelajaran agama yang sesuai dengan agama itu. Terus penggunaan parameter keagamaan untuk naik jabatan. Nah, atau misalkan pemilihan pemimpin, ya, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, bupati itu harus agama. Nah, misalkan kalau yang di daerah-daerah yang agamanya itu mayoritas, misalkan di Jawa itu harus Islam, atau misalkan di Manado itu harus dari Katolik, ya, dan sebagainya. Itu hal-hal yang sering kita temui ya. Lalu kesulitan akses layanan pemerintah. Nah, ini seringkali kita temui, terutama berkaitan dengan KTP. Karena KTP menjadi dasar untuk dapat mengakses layanan pemerintah, misalkan BPJS, atau kemudian pendidikan, bantuan sosial, sebagainya. Ya. Itu mereka, terutama kelompok-kelompok yang minoritas, itu sering terkendala di sini. Karena kolom KTP-nya masih kosong, atau bahkan mereka itu memilih kolom KTP agama lain meskipun itu berbeda dengan keyakinannya, ya kan? Nah, pada praktek itu masih ada meskipun sudah diatur di putusan MK tahun 2016 itu sudah diatur bahwa bisa menuliskan di kolom itu menuliskan penghayat kepercayaan, ya. Lalu juga kesulitan menikah beda agama. Nah, ini yang sering ya viral ya. Bahkan ada banyak film-film yang mencoba untuk memframing kasus pernikahan beda agama ini. Ini terutama di kalangan artis, ini sering muncul. Terus penerapan aturan agama di daerah untuk agama lain. Nah, ini ada kasus terutama di Aceh ya, menggunakan perda syariah itu, ya, atau menggunakan konun, itu yang memaksa agama lain itu ketika melakukan kesalahan dihukum menggunakan konun, ya, atau perda syariah itu. Oke, next. Nah, kemudian kenapa kok muncul pelanggaran kebebasan meskipun sudah diatur dengan beragam instrumen normatif tadi? Nah, karena dalam konteks Indonesia itu muncul karena 2 hal ini. Yang pertama adalah aspek sosial, yang kedua politik. Yang pertama karena adanya dinamika dan kontestasi antar berbagai kelompok sosial, agama maupun politik dalam pengaturan kehidupan beragama. Di masyarakat itu belum siap, belum siap dalam menerima perbedaan, mudah muncul klaim kebenaran, intoleransi yang berujung pada eskalasi kekerasan dalam konflik tadi. Ya, kontestasi misalkan siapa yang paling benar itu kan, misalkan di dalam Islam dari 63 golongan nanti yang dipilih 1. Nah, siapa yang 1 itu? Nah, itu sering muncul konflik, sering memicu konflik karena adanya saling klaim kebenaran tadi. Siapa yang sesat, siapa yang benar itu kan ya. Adanya kontestasi. Yang kedua karena aspek politik ya, kurangnya kepedulian dan jaminan kebebasan beragama khususnya bagi kelompok minoritas. Nah, pemerintah atau aktor politik ya, negara itu seharusnya bisa mengelola ini untuk menjamin secara universal
bagi masyarakat Indonesia, tapi kemudian masih ada tendensi-tendensi atau diskriminasi terhadap kelompok keagamaan tertentu. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tentang pembatasan kebebasan beragama yang dibolehkan selama itu masih dalam koridor hukum. Ya. Bisa kita baca di sini, pasal 18 ayat 3, Konvensi Hak Sipil dan Politik tadi, ICCPR tadi menjelaskan bahwa pembatasan harus berdasarkan pada hukum dan sepanjang diperlukan untuk melindungi keselamatan masyarakat, yang kedua ketertiban masyarakat, kesehatan masyarakat, serta moral dan hak kebebasan mendasar orang lain. Artinya itu masih dibolehkan, asal dalam koridor hukum. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan batasan-batasan bagi kelompok-kelompok agama yang agama itu yang dia agak ofensif terhadap kelompok agama lain. Yang dengan alasan kebebasan ini kemudian dia bertindak melanggar kebebasan kelompok agama lainnya. Ya, dan kemudian juga bisa menimbulkan instabilitas sosial di masyarakat, sehingga diperlukan pembatasan. Next. Nah, lalu bagaimana kita, kawan-kawan semua dalam forum ini, merumuskan solusi bersama untuk menyelesaikan masalah pelanggaran kebebasan beragama itu? Yang pertama, kita bisa melakukan peningkatan kesadaran dan intelektualitas multikultural. Jadi kita meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran tentang hak-hak beragama atau kebebasan beragama. Kita harus kembali mengingat bahwa kita adalah negara yang multikultural, yang majemuk, yang punya beragam etnis, agama, dan suku, sehingga kita sudah sepatutnya untuk memiliki intelektualitas yang bisa memberikan pencerahan terhadap kita sendiri dan juga terhadap orang lain dalam mempromosikan kebebasan beragama di Indonesia. Yang kedua adalah menguatkan toleransi beragama dengan cara menghargai, kemudian memahami perbedaan itu. Kita sadar bahwa perbedaan itu tidak bisa disatukan, disamakan, tapi bisa didudukkan bersama. Yang ketiga adalah menguatkan modal sosial dan budaya. Meskipun secara agama kita berbeda, secara keyakinan, secara teologis kita berbeda, tetapi kemudian ada ikatan-ikatan sosial yang bisa membentuk sebuah kohesi yang itu mengintegrasikan, yang menjembatani antara kelompok in-group dan on-group, atau sering sekali disebut sebagai cross-affiliation, ya, afiliasi lintas keagamaan yang bisa membentuk atau menguatkan modal sosial budaya. Yang keempat adalah membangun gerakan sosial penguatan kebebasan beragama. Dengan cara setelah kita sadar, kita paham, kita mampu dan terampil untuk mempromosikan kebebasan beragama dan menjaganya, kita bersama-sama membangun gerakan untuk menjamin, melindungi minimal di sekitar kita kebebasan tiap-tiap warga negara meskipun itu berbeda. Sekian dari saya dulu, terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi di sesi diskusi. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih.